Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Dewan Juri yang saya hormati, perkenalkan saya Wildan Sugiono dari SMA Negeri 2 Tanggul, Kabupaten Jember, sebagai pembicara satu dari tim pemerintah. Saya sebagai pembicara satu akan menyampaikan mengenai definisi, latar belakang, serta argumen-argumen utama pendukung secara umum lainnya. Dewan Juri yang saya hormati, mosi kita pada kesempatan kali ini yaitu bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Dari mosi tersebut, saya memiliki satu komponen yang akan saya definisikan, yaitu tes talenta bawaan. Tes talenta bawaan merupakan penilaian individu yang didasarkan pada potensi bawaan individu tersebut, atau dapat saya artikan, tes talenta bawaan merupakan suatu bakat yang dimiliki oleh setiap individu, yang dimana itu bukanlah suatu hal yang dapat dipaksakan oleh setiap individu tersebut. Setiap individu memiliki bakat atau talentanya sendiri-sendiri, dan talenta setiap individu tidak bisa dipaksakan atau bukan suatu hal yang dapat dipaksakan oleh orang-orang pada setiap individu tersebut. Tertera pada Undang-Undang Nomor 28E Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana berisi setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali. Poin kedua, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya. Poin ketiga, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dewan Juri yang saya hormati, dari undang-undang tersebut yang telah saya sampaikan, terdapat pada poin pertama tertulis bahwa setiap individu bebas untuk memilih pendidikan dan pengajaran, untuk memilih pekerjaan, setiap yang mereka minat. Saya ulangi, sesuai pekerjaan dan bidang yang mereka inginkan. Seperti halnya pada penerimaan mahasiswa baru, yang dimana kita tidak dapat memaksakan kehendak calon mahasiswa baru tersebut untuk memasuki sebuah studi yang mereka impikan. Jadi semua bidang yang mereka impikan itu hanya sesuai dengan hati nurani mereka sendiri. Berikut ada beberapa tujuan yang dapat saya sampaikan dengan adanya saya sebagai tim pemerintah menyetujui dengan penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan mutu pendidikan universitas. Yang kedua, dapat memunculkan sosok generasi muda yang berkualitas dengan bidang yang dipilihnya. Sebuah bidang pekerjaan membutuhkan seseorang yang mereka bisa diandalkan dan ahli pada bidangnya, dan tidak hanya nilai yang tinggi atau nilai akademik yang tinggi. Jadi sebuah dunia pekerjaan itu membutuhkan suatu individu yang mereka ahli pada bidang pekerjaan tersebut, tidak hanya memiliki nilai akademik yang dimana mereka memiliki nilai akademik yang tinggi, tetapi mereka tidak memiliki profesi atau memiliki keahlian dalam pekerjaan tersebut. Dewan Juri yang saya hormati, seperti halnya pada semboyan Puspresnas ini, yaitu melejitkan emas talenta Indonesia. Puspresnas telah mengadakan beberapa perlombaan yang kita ketahui, yaitu dapat diketahui bahwa banyak sekali jenis bidang perlombaan yang telah diadakan, seperti halnya FLS 2N yang berada di bidang seni, KSN pada bidang akademik, dan juga LDB ini yang memerintahkan peserta untuk senantiasa berpikir kritis serta dapat memunculkan ide baru yang revolusioner. Dewan Juri yang saya hormati, seperti halnya saya ulangi, untuk meminimalisasi kecurangan yang terjadi, tes talenta bawaan dalam penerimaan mahasiswa baru dapat dijadikan suatu kebijakan baru yang dapat digunakan oleh universitas di Indonesia. Jika hanya mementingkan nilai akademik, menurut saya itu merupakan suatu kebijakan yang kurang efektif, karena banyak siswa yang telah kita ketahui di mana mereka tidak pandai dalam hal nilai akademik dan mendapat nilai yang kurang mumpuni untuk masuk ke sebuah universitas, yang dimana jika universitas tersebut hanya mementingkan nilai akademik yang diujikan. Memang tidak salah
jika tes yang dilakukan pada penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan nilai akademik setiap calon mahasiswa baru tersebut. Akan tetapi jika alangkah baiknya untuk mengikat atau alangkah baiknya untuk mengikutsertakan atau menambahkan tes talenta bawahan ini pada tes untuk penerimaan mahasiswa baru yang dimana itu sesuai dengan minat dan bakatnya itu sendiri. Dan juga dapat kita ketahui setiap individu memiliki bidang dan keahliannya sendiri yang dimana itu tidak dapat dipaksakan seperti yang telah saya sampaikan. Oleh karena itu dapat saya simpulkan bahwa tes penerimaan mahasiswa baru berdasarkan tes talenta bawahan merupakan suatu kebijakan yang sangat efektif. Selain mementingkan nilai, mereka juga mementingkan keahlian individu tersebut dalam bidang tersebut. Karena dunia pekerjaan berbeda dengan dunia pendidikan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dunia pendidikan dapat meningkatkan nilai akademik, tetapi dunia pekerjaan itu tidak hanya menginginkan nilai akademik yang tinggi, tetapi mereka membutuhkan pekerja atau generasi muda yang dimana mereka ahli dalam bidangnya. Atau dapat disimpulkan mereka membutuhkan orang yang benar-benar dapat bekerja dan dapat melakukan suatu hal untuk pekerjaan tersebut. Dan juga dapat kita ketahui banyak lulusan atau mahasiswa yang telah lulus dalam suatu universitas, mereka hanya lulus dalam arti lulusan kertas. Lulusan kertas itu maksudnya tidak siap dalam dunia kerja. Mereka hanya siap dalam dunia pendidikan dengan nilai akademik yang tinggi. Kesimpulan dari semua yang telah saya sampaikan, saya setuju jika tes talenta menjadi dasar dalam penerimaan mahasiswa baru di universitas di Indonesia. Hal ini ditujukan untuk menghasilkan generasi muda yang ahli pada bidangnya dan siap dalam dunia kerjanya, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan serta mutu dari negara itu tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.